yang tidak adil, cara-cara penipuan, cara-cara munafik. Saudara bisa melihat hal-hal yang terjadi saben hari terjadi. Saben hari terjadi di politik, di perdagangan. Saben hari terjadi di dalam pemerintahan, di dalam seluruh dunia ini. Yaitu yang berduduk di atas takhta, yang berkuasa, selalu melakukan ketidakadilan, melakukan segala kenajisan, melakukan permainan, melakukan segala nafsu, melakukan segala hal sesuai dengan rencana yang fasik, yang jahat, yang tipu muslihat. Saudara-saudara, hanya untuk profit, hanya untuk menghindarkan diri daripada segala kerugian. Manusia berani membuat hal-hal yang tidak ada, berani memalsukan segala sesuatu hanya untuk keuntungan. Tapi Yesus tidak. Di sini Tuhan Allah memberikan kesaksian melalui Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada penulis, dan dia mengatakan, engkau ya Allah, engkau duduk di atas tahta, dengan engkau membenci kefasikan dan engkau mencintai keadilan. Saudara-saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk mendoakan supaya yang berduduk di atas takhta mempunyai sifat seperti ini. Jikalau raja mencintai akan kebenaran, membenci kefasikan. Jikalau jaksa agung mencintai akan kebenaran, membenci akan kefasikan. Jikalau kepala polisi mencintai akan kebajikan, membenci akan kejahatan. Jikalau jenderal militer mencintai keadilan dan membenci akan kejahatan, maka dunia ini akan menjadi beres. Saudara-saudara, demikian juga jikalau pendeta-pendeta, majelis-majelis, pengurus-pengurus gereja, semua pemimpin-pemimpin sekolah di dalam dunia ini, semua bos-bos, majikan-majikan yang berada di dalam perusahaan, kalau semua membenci kejahatan dan mencintai akan keadilan, maka dunia akan menjadi beres. Tapi saudara-saudara, justru kita melihat bukan demikian. Sesudah mendapatkan kekuasaan, lalu dia mencintai uang, tidak lagi mencintai kebenaran, mencintai profit, tidak lagi mencintai watak yang tinggi, mencintai akan segala kesempatan untuk memperkaya diri, tidak lagi mengingat akan janji-janji yang pernah dikatakan oleh dia. Maka dunia menjadi kacau balau seperti ini. Ada seorang mengatakan, polisi-polisi kok terus cari uang saja ya. Orang di sebelah saya dengar mengatakan, ya jangan mempersalahkan mereka, karena menjadi polisi itu juga susah loh. Lalu saya boleh tanya, jadi polisi susahnya apa? Kalau dia jadi polisi, mesti bayar 5 juta dulu baru bisa jadi polisi. Makanya dia mesti pinjam uang dari orang lain. Sudah pinjam 5 juta, sudah masukkan kepada atasannya, dia boleh menjadi polisi. Maka dia mulai mencari mangsa. Lalu engkau jalan salah ditangkap, engkau kasih 10.000, 20.000. Dia kumpul gitu, kembalikan utang 5 juta itu. Karena sebelum dia jadi polisi, dia sudah diperas oleh polisi yang lebih tinggi. Nah saudara, kalau demikian, ya kasihan juga ya. Kalau dia tidak ada mangsa, bagaimana bisa membayarkan akte 5 juta itu? Nah ini terjadi di mana? Di Indonesia. Saudara-saudara, jadi seluruh sistem masyarakat itu peras. Karena semua yang di atas itu cintanya duit, bukan cintanya akan prinsip, bukan cintanya akan peraturan, bukan cintanya akan kebenaran. Tadi Alkitab mengatakan, Lord Jesus, the Son of God, engkau mencintai kebenaran dan keadilan, dan engkau membenci kefasikan. Itu sebabnya, maka Allah, Yesus Kristus disebut Allah, maka Allah, yaitu Allahmu. Nah saudara-saudara, berarti Yesus adalah Allah yang menjalankan kebenaran. Maka Allah Bapa yang adalah Allah yang oknum yang lebih tinggi yang mengutus dia, memberikan kepada dia satu urapan daripada sukacita. Dan urapan minyak sukacita berarti melalui oknum yang ketiga mengkonformasikan dan memberikan kelayakan di dalam pelayanan dia. Dengan demikian ayat ini sekali lagi muncul Allah Tritunggal. Ya Allah, karena engkau membenci kefasikan, karena engkau mencintai akan kebenaran, maka Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus Kristus, anak Allah, dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah
oknum yang ketiga. Saudara-saudara, seluruh peraturan, seluruh sistem yang kompleks daripada masyarakat ini harus kembali untuk meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan di sini istilah engkau mencintai keadilan. Di dalam terjemahan lain, engkau mencintai kebenaran. Sebenarnya istilah ini adalah istilah di dalam bahasa Greka itu dikaiosune, yaitu kebenaran keadilan yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika kita mengatakan keadilan, Indonesia keadilan, bahasa Inggrisnya itu justice. Kalau kita mengatakan kebenaran, bahasa Inggrisnya itu adalah truth. Istilah truth di dalam bahasa Greka adalah aletheia, saudara-saudara. Tetapi kebenaran keadilan ini dipakai di sini bukan pakai aletheia, tapi memakai istilah dikaiosune. Engkau mencintai dikaiosune berarti engkau mencintai semacam sikap untuk menghadapi semua orang lain di dalam melakukan segala hal. Nah, sikap ini adalah sikap kebenaran, dan sikap kebenaran keadilan ini juga menjadi sesuatu naun yang akan dikaruniakan Tuhan melalui Kristus yang mati dan bangkit kepada orang-orang yang dibenarkan. Itulah sebab di dalam kitab Roma Paulus berkata, kita dibenarkan oleh apa? Dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman ini aslinya adalah kita diberikan kebenaran keadilan melalui iman kepercayaan kita kepada Dia. Jadi bukan oleh Tuhan, melalui iman. Dengan demikian istilah dikaiosune di sini mempunyai arti yang luar biasa dalamnya. Saudara-saudara, seorang pemimpin kalau tidak mempunyai sifat ini, kepemimpinannya itu akan menjadi goncang. Jikalau seorang pemimpin mempunyai pilih kasih, dia akan dihina dan sulit untuk memimpin orang yang dipimpin. Demikian seorang pemerintah, seorang raja, atau seorang ayah, kalau engkau tidak adil terhadap anak-anakmu, engkau akan mengalami kegoncangan di dalam keluargamu meskipun engkau menjadi ayah. Karena anakmu di dalam hati sedalam-dalamnya mereka menghina engkau. Yang dituntut oleh anak-anak bukan uang. Yang dituntut oleh anak-anak bukan papa yang ganteng, ibu yang cantik. Begitu banyak orang yang menjadi ibu yang tidak mempunyai paras yang cantik. Anaknya cinta mereka luar biasa. Karena apa? Itu bukan syarat yang dituntut oleh anak. Tapi syarat yang dituntut oleh semua anak adalah perlakukanlah anak-anakmu dengan adil. Jika engkau memilih kasih antara anak-anakmu, itu menjadi menggoncangkan hak untuk mendidik anak sebagai ayah dan ibu di keluarga. Saudara-saudara, demikian di sini keadilan, kebenaran dikaiosune yang dikatakan di sini menjadi sifat dan prinsip di mana Yesus memerintahkan kerajaannya. Saudara masih ingat bahwa kita melihat kerajaan Allah, kerajaan dunia, kerajaan setan, dan kita melihat di antara ketiga ini berbeda sekali. Kerajaan dunia selalu ada yang taat kepada Tuhan, ada yang tidak. Tapi di dalam kerajaan Allah ada prinsip pemerintahannya, yaitu dikaiosune. Kerajaan setan ada prinsip pemerintahannya, yaitu yaitu hamatia, yaitu dosa. Saudara-saudara, dengan demikian setan memakai dosa untuk menguasai akan miliknya. Tapi Tuhan memakai keadilan untuk memerintahkan miliknya. Di dalam keadilan kedaulatan, Tuhan berkuasa. Tuhan memerintahkan semua orang yang dimiliki oleh Dia. Dengan demikian setan melawannya dan memakai prinsip dosa untuk memerintah semua orang yang berada di dalam Dia. Dan saudara-saudara sekalian, itu sebab kerajaan Tuhan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kebenaran. Carilah kerajaan Tuhan, carilah kebenarannya, karena ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Masih ingat khotbah minggu yang lalu bahwa kerajaan Allah berprinsip keadilan, kerajaan Allah berprinsip kebenaran. Nah, ini adalah satu konsep mulai dari pada Abraham terus menerus sampai di dalam buku 2 Petrus dikatakan, mari kita mengharap langit yang baru dan bumi yang baru turun dari surga, dan di dalamnya
adalah keadilan. Di dalamnya adalah di kayu